Panitia khusus tata ruang aset dan perizinan Pansus-Trap DPRD Provinsi Bali terus bergerak menyisir pelanggaran yang terjadi di Bali. Berbagai pelanggaran terungkap meskipun menimbulkan pro kontra di masyarakat. Oleh karena itu, Pansus-Trap lebih tegas saat melakukan penindakan. Output ke depan diharapkan jangan sampai menjadi ruang abu-abu yang justru memungkinkan adanya ruang transaksional. Hal ini disampaikan praktisi hukum Imade Somyo Putra. Menurutnya, sebenarnya pansus ini adalah jawaban keadaan selama ini. Terjadinya permasalahan tentang tata ruang aset dan perizinan merupakan tanggung jawab dari DPRD serta eksekutif. DPRD selama ini kurang melakukan pengawasan atau fungsi legislasinya sehingga masalah tata ruang itu terjadi. Eksekutif juga seolah-olah melakukan pembiaran. Banyak kasus terjadi terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri 70% bahkan 100%. Adanya pansus trap ini, Somyo mengungkapkan patut diapresiasi karena ada optimisme untuk perbaikan. Tentu saja ini harus menjawab segala pertanyaan-pertanyaan terkait pelanggaran trap yang menurutnya sudah kronis. Jika dibiarkan terlalu lama temuan-temuan ini tanpa rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif, dari situasi yang terjadi dan terungkap, dilanjutkan dengan ada rekomendasi yang cepat. Jika rekomendasinya yang lama itu dikhawatirkan menjadi ruang yang namanya proses transaksi kewenangan. Di samping itu harus ada kajian sebuah kebijaksanaan hukum yang jelas. Jangan sampai itu justru memakan atau mengorbankan masyarakat yang membangun ekonominya sendiri. Ternyata masyarakat atau subak dapat porsinya sedikit, padahal mengorbankan asetnya itu untuk kemajuan masyarakat Bali. Sedangkan pelanggaran tata ruang itu sendiri belum dipahami betul oleh masyarakat kalangan bawah, sehingga mereka untuk meningkatkan kehidupan ekonominya sendiri tanpa ada pendampingan terkait peraturan tentang bagaimana proses perizinannya. Oleh karena itu, pansus ini harus melahirkan sebuah rekomendasi, tidak hanya tentang solusi masalah-masalah bangunan, tapi ada dua yang harus dilakukan, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif itu adalah melakukan pencegahan, di mana salah satunya adalah pendampingan bagi masyarakat yang berada di tata ruang tertentu. Sedangkan perlindungan represif yaitu penegakan hukum. Sebenarnya pansus rep ini adalah jawaban keadaan selama ini, sebuah langkah yang harus dilakukan untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang sudah terjadi. Artinya ini kan terjadinya permasalahan tentang tata ruang, aset, juga perizinan itu adalah tanggung jawab dari legislatif juga, DPRD dan eksekutif. DPRD selama ini kurang pengawasan, kurang fungsi legislasinya sehingga masalah tata ruang itu terjadi. Eksekutif juga seolah-olah melakukan pembiaran. Jadi banyak kasus yang terjadi ternyata terhadap bangunan-bangunan yang sudah berdiri bahkan sampai 70%, bahkan yang sudah 100%. Sementara Ketua Pansus Trap DPRD Bali Made Suparto mengatakan, Pansus Trap dibentuk pada 3 September 2025 sebagai bagian dari kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan peraturan daerah Perda strategis, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan hidup, dan pariwisata yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah Pansus Trap berlandaskan regulasi yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang MD3 Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Provinsi Bali, sejumlah Perda Provinsi Bali termasuk Perda Alih Fungsi Lahan, Perda Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan LP2B, Perda Sempadan Pantai, serta Perda berbasis filosofi Nangun Satkerti Loka Bali. Pansus ini dibentuk untuk mengamankan perda-perda strategis pariwisata dan tata ruang Bali. Ini bukan semata soal pembangunan, tetapi tentang keberlanjutan ruang hidup Bali untuk generasi mendatang. Ngurah Ken dan Dek Putra melaporkan.